yang panjang gelap dan ratap yang gegap telah akan lalulah, dan siang gantilah terusir topan deras melintas gunung keras, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapahu, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang, Sultan yang kusembah. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat GKI Anugerah, Salam Melehem Bisa Mamasia. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan memberikan pernyataan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama baca pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian NKI nomor 33, Allah telah hantar kita. Satu minggu Allah sudah melawat kita, menghentar kita, hingga minggu ini kita mengucap syukur untuk itu. Mari kita pujikan lagu ini. Ayat 1, 2, dan 3. Allah telah hentar kita dalam minggu yang lalu, mari kita berhimpun di rumahnya yang teduh. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami rasalah bayang penantian kekal. Berilah kami rasalah bayang penantian kekal. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Tuhan pencipta semesta ini, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah yang mengasihi kami, yang telah turun ke dunia untuk menebus dosa kami.
Kami mengucap syukur Tuhan telah menolong kami pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan sendiri yang melawat dan memimpin kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu akan membuat kami memahami tentang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Dan kita akan lanjutkan untuk pujian nomor 28, berpanji kitab suci. Orang bilang, Alkitab bilang bahwa umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Dari kitab suci. Dengan kita membaca suci, kita mengenal Allah dan kita bisa hidup bersama dengan Allah. Berpanji kitab suci NKI 28. Taklah kitab yang suci diberikan bagi dunia, naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Manapun ia diberi, sinarnya akan terangi, awan yang gelap diusirkan, dan dosa pun dibasmikan. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Wajah Bapa ditunjukkan, yang limpah dengan rahmatnya, keselamatan dikabarkan pada bangsa yang terhilang. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Yang berduka dihiburkan, hati yang berat diberi senang, dan yang lemah dikuatkan, diberi iman dan harapan. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Baiklah, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Saudari Astri Rahel. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Amin. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah telah memberikan Roh Kudus, Roh penghibur, menguatkan kita supaya kita mampu untuk melakukannya. Mari kita memujikan pujian NKI nomor 30, penghibur telah datang. Tersiar kabar terang, keliling alam gelap, tempat hati debar, ditindih susah berat, saudara bergema, bersorak sebenar, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Malam yang panjang gelap dan ratap yang gegap telah akan lalulah, dan siang gantilah, terusir topan deras, melintas gunung keras, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Sultan yang ku sembah, yang beri penyembuhan, jiwa yang terikat, terlolos dari maut, yang hidup dalamnya, bernyanyi soraklah, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Wesley Benias. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan, kami menikmati kehidupan yang daripada Tuhan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia ini, kami masih bisa datang kepada Tuhan dalam ibadah bersama kami pada hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada pagi ini Tuhan kami menaikkan permohonan doa kami kepada Tuhan. Oleh karena kami percaya kepada Tuhan, oleh karena kami berharap dan berlindung kepada Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami menaikkan permohonan doa kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami sungguh rindu Tuhan hadir untuk memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama, kebudayaan. Tetapi kami mengaku satu Indonesia, satu negara Indonesia.
Karena itu Tuhan, kami mohon agar berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Ada begitu banyak persoalan-persoalan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi Tuhan, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami ingin agar Tuhan memberkati bangsa ini, dan karena itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar kehidupan berbangsa dan bernegara kami dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai. Oleh karena itu Tuhan berkati pemerintah kami, berkati para pemimpin bangsa ini, agar melalui mereka roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, menuju kepada cita-cita bersama pembangunan bangsa dan negara ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak masalah politik, ekonomi, kebudayaan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, oleh para pemimpin bangsa kami. Ada begitu banyak persoalan, tetapi kami mau serahkan kepada Tuhan. Sebab kami tahu, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada seorang pemimpin hebat pun yang dapat menyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara kami. Tetapi jika Tuhan memimpin, maka seorang pemimpin biasa pun dapat melakukan hal-hal yang luar biasa untuk bangsa tercinta ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami terus berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi-kondisi lain di bangsa kami, mana kami sedang menghadapi wabah corona. Kami terus serahkan kepada Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan saja yang mampu mengendalikan situasi yang sedang kami hadapi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami, percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, maka kami akan mengalami kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami, dalam kami menghadapi persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan pribadi, rumah tangga, kelompok, apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami terus berdoa agar gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dari berbagai macam denominasi gereja, pemimpin-pemimpin gereja, umat dari setiap gereja, terutama gereja-gereja yang Tuhan tetap izinkan berdiri, eksis dalam pelayanan di seluruh Nusantara, kami serahkan kepada Tuhan, agar pelayanan-pelayanan gereja dapat menjangkau setiap umat Tuhan dan bahkan menjangkau orang asing yang tinggal di negara kami dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami sungguh rindu melalui kesaksian gereja, bangsa kami mendengar tentang Engkau. Bangsa ini menerima anugerah keselamatan, menerima anugerah kehidupan yang baik daripada Tuhan. Untuk gereja Kemah Injil dari pusat, wilayah daerah sampai kepada jemaat-jemaat lokal, yayasan-yayasan pelayanan gereja Kemah Injil, Tuhan tetap memberkati, agar melalui wadah gereja Kemah Injil, kami menyembah Tuhan, kami berbakti kepada Tuhan, memberitakan Injil, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pelayanan gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa, bahwa gereja kami telah mengambil sikap dalam pelayanan-pelayanan gereja ke depan. Kami serahkan kepada Tuhan, agar tidak ada satupun yang merupakan di mana kami membuang-buang tenaga dan waktu kami, tetapi setiap keputusan yang diambil, yang dibuat, merupakan wadah bersama bagi gereja Kemah Injil Indonesia hadir untuk mewartakan kasih Kristus tengah-tengah saudara-saudara sebangsa dan setanah air kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, secara khusus dalam pelayanan jemaat kami mohon Tuhan memberkati tim pengembalaan, majelis gereja, badan pengurus, organ-organ, kelompok-kelompok doa kami serahkan kepada Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan berbagai macam keterbatasan yang telah kami alami selama ini, oleh karena sejalan dengan kebijakan pemerintah menghadapi COVID-19. Kami serahkan kepada Tuhan agar kami tetap utuh sebagai satu jemaat anugerah, bersama-sama tetap melayani Tuhan. Walaupun kami sudah tidak maksimal dalam pelayanan,
dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan program-program gereja, tetapi Tuhan tetap ada. Dan pelan-pelan kami mulai mendapat cara untuk hidup sebagai umat Tuhan dan sebagai satu jemaat di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sedang kami hadapi. Tuhan, Engkau memberkati supaya seluruh perhatian kami dan potensi kami sebagai jemaat anugerah tetap diarahkan kepada Tuhan, kepada pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami, menjangkau satu dengan yang lain dengan cara-cara yang Tuhan izinkan. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada minggu ini Tuhan, jemaat kami berduka cita oleh karena anak-Mu kekasih, hamba-Mu kekasih Bapak Rudi Basrun Gamas, yang telah Tuhan panggil kembali kepada Bapa di sorga. Semasa mudanya, ia telah begitu banyak melayani Tuhan dengan tugas-tugas gerejawi. Semasa mudanya, ia telah bekerja mengabdi kepada bangsa dan negara kami, sampai kepada jabatan yang tinggi pun telah dia lakukan. Dan sekarang ia telah menyelesaikan semua pekerjaannya, semua tugas dan panggilan hidupnya, pergi dan tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan kuatkan keluarganya yang ditinggalkan, istri, anak-anak, cucu, menantu. Tuhan teguhkan mereka, Tuhan kuatkan iman mereka, bahwa mereka semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, yang sakit di antara jemaat-Mu pada saat ini, kami mohon Tuhan melawat, kami mohon Tuhan memberikan juga kesembuhan. Anak-anak muda kami semua Tuhan memberkati mereka. Ada yang pulang kampung, ada yang telah kembali ke kota Samarinda dan ke tengah-tengah jemaat kami oleh karena kegiatan kuliah yang beragam-ragam, waktu kuliah oleh karena kebijakan pemerintah menghadapi COVID. Kami serahkan anak-anak muda kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka biarlah berada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian para lansia dalam jemaat kami, Tuhan tetap memberkati, berikan kekuatan iman, kekuatan fisik dalam menjalani kehidupan mereka. Dan demikian juga untuk usia dewasa, pekerja, Tuhan memberkati, supaya setiap rumah tangga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kecil kami remaja, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati semua, lepaskan kami dari segala yang jahat. Lepaskan kami dari penyakit yang mematikan dan melumpuhkan, dari bencana alam, kebakaran, kerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Hidup kami dilindungi hanya oleh Tuhan. Kami hidup hanya oleh firman-Mu dan hanya oleh doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa agar Tuhan memberkati. Kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati persembahan kami berdaya guna, menjadi sumber daya yang kuat dalam pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua program-program gereja yang ada dalam jemaat kami tetap serahkan kepada Tuhan. Baik itu penginjilan, baik itu masa depan pelayanan gereja di mana kami mempersiapkan 2 mahasiswa yang sedang kuliah. Tuhan memberkati. Kegiatan pembangunan gereja kami serahkan kepada Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan Engkau hadir dan tetap memberkati kegiatan kami secara jemaat. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami semua. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita akan memuji lagu NKI 27, Ku berdiri atas firman-Mu. Anak itu. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita.
dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada zaman hidup. Tiap baris dan semua kata berisi Roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersukacita pada hari ini atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat dan kuat dan dapat hadir bersama-sama dalam penyembahan kita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kemudian atas nama tim pengembalaan dan badan pengurus jemaat serta seluruh warga Gereja Kami Injil Indonesia Jemaat Anugerah mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Dr. Andes Rudi Basrun Gamas pada tanggal 1 jam 5 sore di Rumah Sakit Dirgahayu. Sekali lagi tentu kita berduka cita atas kepergian almarhum, tetapi kita percaya bahwa inilah rencana Tuhan yang terbaik bagi beliau. Untuk itu kita menerima ini dengan berharap penghiburan, kekuatan dari Tuhan, baik bagi keluarga, istri, anak, menantu, dan cucu, bahkan bagi kita sebagai umatnya, sehingga dalam peristiwa ini kita tetap memuliakan Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan khotbahkan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini atas berkat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami dalam berbagai kegiatan kami sepanjang minggu ini, sehingga malam ini kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan. Kami sungguh sadar bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan yang mempunyai firman ini, kami tidak dapat apa-apa. Kami tidak dapat memahaminya, melakukannya dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mohon agar Tuhan oleh Roh yang Kudus menolong kami, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik, dan memampukan seluruh umat Tuhan untuk memahaminya dan melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh kami tim pengembalaan untuk bulan Oktober ini, yaitu Gerakan Reformasi Gereja. Gerakan Reformasi Gereja. Kemudian pada pagi hari ini, atau minggu yang pertama ini, saya akan membawa kita membahas bahagian yang pertama dari Gerakan Reformasi Gereja, yaitu Sola Scriptura. Sola Scriptura. Yang diambil atau nas sebagai dasar untuk membahas pokok ini dari 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, dan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya baca 1 Tawarik pasal 28 ayat 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan
yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Tujuan pembahasan tema ini membahas 1 dari 3 tema utama dari gerakan reformasi gereja, yaitu sola scriptura, atau artinya hidup hanya oleh kitab suci ataupun oleh firman Tuhan. Pelopor gerakan reformasi gereja oleh pendeta Dr. Martin Luther dari Jerman yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1517 di pintu gerbang gereja di kota Wittenberg. Apa alasan Martin Luther ingin mereformasikan gereja? Tentu ada alasan-alasan kenapa dia mau mereformasikan gereja. Yaitu sebab pada praktek ajaran gereja di zamannya dianggap telah terlalu jauh dari ajaran kitab suci. Sekali lagi, pada zamannya praktek ajaran gereja dianggap telah terlalu jauh dari ajaran kitab suci. Inilah yang menjadi dasar gerakan reformasi yang dipelopor oleh Martin Luther. Mengapa tema sola scriptura, hanya oleh kitab suci, ini muncul karena dasar bertindak gereja, dasar pengambilan keputusan dalam gereja adalah firman Tuhan. Tidak lagi pada waktu itu presentasi terbesar untuk mengambil keputusan berpedoman kepada Alkitab, melainkan berdasarkan kepada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, itu berdasarkan akal manusia. Yang kedua, berdasarkan tradisi-tradisi gereja. Yang ketiga, berdasarkan kebudayaan dan filsafat kafir pada waktu itu. Inilah yang menjadi pedoman dasar pelayanan dan praktek gereja pada waktu zaman Martin Luther, sehingga dia anggap bahwa hal ini tidak mungkin akan menjadikan gereja maju, tetapi malah akan membuat gereja mundur. Oleh sebab itulah dia mengadakan gerakan reformasi ini. Martin Luther meyakini bahwa ajaran Alkitab yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi gereja karena menyangkut perkara-perkara rohani. Alkitab tidak boleh dianggap rendah hanya untuk memenuhi akal manusia yang dinamis. Otoritas Alkitab sebagai firman Allah memang sering dianggap tidak memiliki semua jawaban yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, memang harus disadari bahwa Alkitab bukanlah buku pintar yang memiliki semua jawaban yang dibutuhkan, dan terutama hal-hal yang bersifat sekuler ataupun dunia ini. Misalnya saja, rumusan matematika tidak ada di dalam Alkitab. Tentang pengembangan teknologi canggih tidak ada. Tetapi prinsip-prinsip dasar pengetahuan manusia itu memang bersumber dari Alkitab. Namun, keyakinan kepada kitab sebagai wahyu Allah yang kemudian menghadirkan Allah sang pemilik Alkitab ke dalam kehidupan nyata umat Allah atau gereja Tuhan. Martin Luther sangat berpegang teguh kepada ajaran Alkitab. Ia hanya mau bertindak berdasarkan kata Alkitab. Lihat nyanyian kemenangan iman nomor yang ke-27 yang judulnya Ku berdiri atas firman-Mu. Jadi inilah dasar daripada iman dan pelayanan Martin Luther.
bahwa dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tujuan reformasi adalah agar gereja hidup hanya berdasarkan ajaran Alkitab ataupun kitab suci. Apa contohnya? Hidup hanya oleh kitab suci. Misalnya saja, saya mengambil beberapa ayat kitab suci untuk memahami virus corona atau COVID-19 dari kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 16 yang berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang munafik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentinginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian Mazmur 91. Penjelasan teologis tentang Mazmur 91 ini sebagai berikut. Menurut ayat 1 dan ayat 2, orang-orang percaya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan yang dipercayai. Pertanyaannya, apakah Anda mengaminkan ayat-ayat ini? Anda sungguh menjadikan Tuhan tempat perlindungan yang paling Anda percaya? Ataukah Anda sebenarnya masih membantu Tuhan dalam arti lebih mempercayai akal sehat Anda yang rasanya lebih memuaskan daripada perlindungan Tuhan yang tidak nampak dan yang tidak dipahami? Perhatikanlah ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Di dalam ayat ini, Tuhan berjanji melepaskan Anda, saudara, dari berbagai ancaman kejahatan dan penyakit yang mematikan, penyakit yang melumpuhkan. Anda bertanya, bagaimana cara Tuhan melakukannya? Bagaimana cara Tuhan melakukannya? Ada beberapa hal yang diungkapkan dalam
ayat-ayat berikut. Ayat keempat, cara Tuhan melindungi kita. Dengan kepaknya di bawah sayapnya, Ia menudungi dan melindungi Anda. Ayat 11, malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga engkau di setiap jalanmu. Dan malaikat-malaikat juga akan menatang engkau di atas tangannya dikala engkau hampir jatuh. Dia melindungi kita dengan kepak sayapnya. Dia mengutus malaikat-malaikat surgawi untuk menjaga memelihara kita setiap hari. Itulah cara Tuhan untuk melindungi kita. Namun, percayalah Anda bahwa Tuhan akan melakukannya. Saya menduga banyak orang tahu Tuhan mau melakukan itu, namun tidak banyak yang meyakininya bahwa Tuhan mampu melakukan itu terhadap dirinya. Banyak orang yang menjadikan ayat ini sebagai ayat emas, dihafal, namun tidak pernah mempercayai Tuhan, kuasanya, mampu melepaskan dirinya dari berbagai kejahatan. Sebagai satu contoh pengalaman saya, tatkala pergi melayani satu daerah, yaitu jemaat. Setelah saya tiba di jemaat itu, gembala sidangnya katakan sama saya, Pak, tolong Bapak berkhotbah tentang mujizat, tentang kuasa Tuhan. Saya tanya, mengapa? Karena dalam jemaat ini katanya, memang semua di situ anggota gereja Kami Injil. Tetapi dia katakan, ketika mereka sakit, mereka tidak pernah memanggil dia sebagai gembala untuk mendoakan dia. Tetapi mereka milir, karena kebetulan kampung itu di udik sungai. Mereka milir, dan di muara sungai itu ada kampung-kampung orang yang tidak seiman dengan kita, dan ada orang-orang pintar, dukun. Di sanalah mereka pergi mencari pertolongan untuk kesembuhan dari penyakit mereka. Mereka ini orang percaya, anggota Kami Injil, yang kita yakin gereja Kami Injil mempunyai doktrin yang sangat kuat, tetapi mereka tidak meyakini bahwa Tuhan dapat memberikan perlindungan dan pertolongan bagi mereka. Mereka masih mencari pertolongan kepada orang-orang pintar di dunia ini, kepada dukun. Nah, inilah kenyataan kehidupan orang Kristen, dan saya harap kita di jemaat ini tidak akan melakukan hal ini. Saya percaya bahwa kita sudah mempercayai Tuhan. Mari kita, kalau ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan. Maka Dia pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Apa yang diajarkan Pendeta Martin Luther kepada kita dengan gerakan reformasi? Luther mengajak kita kembali kepada apa kata Alkitab, mempercayai Alkitab tanpa meragukan apapun yang ditulis dalam Alkitab. Walaupun sering ayat-ayat Alkitab itu tidak memuaskan selera ataupun akal sehat kita. Saya sendiri juga menyaksikan ini. Ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan itu menegur mereka. Sesuai dengan perbuatan dosa yang mereka melakukan. Mereka marah. Mereka mencari jalan untuk mengusir gembala sidang itu dari jemaatnya. Nah, ini buktinya bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak mempercayai isi Alkitab yang adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita sebagai umatnya. Apa kata Alkitab tentang virus corona? Apa kata Alkitab tentang virus corona ini? Ayat yang kelima, Mazmur 91 tadi. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Awalnya, penelitian akal sehat manusia berkata bahwa penyebaran virus corona itu adalah melalui percikan liur orang terjangkit. Karena itu
dianjurkan pakai masker, dianjurkan jaga jarak paling tidak semeter, dianjurkan cuci tangan, menghindar kumpulan-kumpulan orang banyak. Untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Benarkah begitu menurut Alkitab? Belakangan ini WHO atau Badan Kesehatan Dunia merilis berita virus corona menyebar lewat udara. Apakah hubungan berita yang dirilis WHO dengan berita Alkitab? Mari baca kembali Mazmur 91 ayat 5 dan 6 sebagai berikut. Tak usah takut kepada kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu malam. Jadi ini kata firman Tuhan, tidak usah takut terhadap virus corona ini, terhadap penyakit sampar yang menular siang dan malam. Mengapa? Karena Alkitab berkata, pertama, Alkitab memang menggunakan istilah terbang yang dalam teologi Perjanjian Lama itu berarti menggunakan sarana udara atau melalui udara penyebarannya. Kedua, Alkitab menggunakan istilah malam pekat, yaitu kedahsyatan malam, menunjukkan bahwa penyebaran virus itu rahasianya malam pekat. Maksudnya, malam pekat itu kita tidak tahu apa-apa yang terjadi, dari mana datangnya. Kalau dalam malam itu kita tidak tahu apa-apa sekitar kita, tiba-tiba ada sesuatu. Jadi begitulah caranya virus corona ini menyebar. Menunjukkan bahwa penyebaran virus itu rahasia malam pekat. Ketiga, Alkitab menggunakan istilah berjalan yang menunjukkan bahwa virus itu menyebar ke sana kemari. Kita lihat di kota Samarinda ini. Penularan virus corona terjadi di mana-mana, dalam rumah tangga, di kelompok-kelompok, di kantor, di rumah sakit, bahkan dalam ibadah di rumah ibadah sekalipun, sehingga dianjurkan kita tidak berkumpul-kumpul lagi. Itulah cara virus corona ini bekerja. Jadi bekerja ke sana dan kemari. Nah, keempat, Alkitab menggunakan istilah mengamuk yang berarti COVID-19 ini adalah wabah pandemi. Jadi belakangan akal manusia mengakui bahwa ternyata Alkitab tidak salah. Virus itu menyebar lewat udara. Karena itu sebagai orang yang percaya, kita hanya perlu dan harus mempercayai firman Tuhan yang ada dalam Alkitab untuk melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita di tengah-tengah penularan virus corona ini. Karena Dia sudah berjanji untuk melindungi kita. Ayat 7 sampai ayat yang ke-15, Mazmur 91. Dan kita hanya perlu mempercayai seluruh ayat-ayat dalam Mazmur 91 ini. Bahwa Tuhan, Dialah tempat perlindungan, tempat pernaungan kita yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Itu yang melindungi kita, melindungi Anda sepenuhnya. Bukan kemampuan Anda, bukan kemampuan kita manusia menjaga diri kita di bidang kesehatan. Bukan masker, bukan jaga jarak, dan bukan mencuci tangan. Apakah itu berarti kita tidak perlu memakai masker, ataupun kita tidak perlu menjaga jarak atau membatasi pergaulan kita, mencuci tangan dan sebagainya? Saya katakan, itu memang tidak sesuai dengan firman Tuhan,
Tetapi ingat, kita ini adalah masyarakat di negara kita, negara hukum. Menurut Roma pasal yang ke-13 mengatakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, hamba Tuhan yang telah ditetapkan. Mereka telah menetapkan hal-hal yang bermanfaat, berguna bagi masyarakat, terutama untuk menghindar masyarakat dari penularan virus corona ini. Nah, sebagai masyarakat, kita harus patuh dan taat kepada peraturan pemerintah. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai, kita menghormati mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai wakil Allah. Tetapi jangan kita pikir bahwa itu satu-satunya yang dapat mencegahkan kita dari penularan virus corona ini. Ada yang lebih berkuasa, lebih ampuh, yaitu kuasa Tuhan di dalam firman-Nya. Itulah yang memberikan perlindungan bagi kita. Untuk itu, mari kita terus mempercayai firman Tuhan dalam hidup kita yang memberikan jaminan perlindungan bagi kita. Masker, jarak semeter, mencuci tangan, saya akui sebagai usaha manusia berdasarkan ilmu kesehatan yang baik, namun bukan pelindung yang terbaik. Pelindung yang terbaik ialah firman Tuhan, gunung batu yang teguh. Itulah perlindungan yang ampuh, yang terbaik. Masker, jarak semeter, dan mencuci tangan adalah kebiasaan hidup yang baik. Namun, itu tak boleh mereduksi keyakinan kita akan 100%, tetapi Tuhan yang bekerja di atasnya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik itu, oleh sebab itu, taatilah protokol kesehatan. Taatilah ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Sebagai masyarakat yang baik, sebagai masyarakat yang tunduk kepada pemerintah. Gerakan reformasi berkata, kembali kepada Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kembali kepada Allah yang memiliki Alkitab. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat keempat berkata, mengapa kita harus kembali kepada Alkitab? Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jaminan untuk hidup bukan hanya oleh karena hal-hal yang bersifat lahiriah, makanan, tetapi juga oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang menjadi jaminan hidup kita di dalam dunia ini. Bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat yang ke-24-27. Mengatakan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang mendengar dan mentaati firman Tuhan. Dia seperti seorang tukang yang membangun rumah di atas batu karang. Datang hujan, datang angin ribut, datang banjir melanda rumah itu tidak rubuh. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar yang teguh. Jadi orang yang mendengar, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang bersandar kepada firman Tuhan itu laksana rumah yang dibangun di atas karang yang teguh. Biar bagaimanapun badai corona, badai percobaan dunia ini menimpa kita, kita akan tetap teguh, kita akan tetap kokoh. Puji Tuhan. Kemudian di dalam 2 Timotius yang sudah dibacakan untuk kita tadi, pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu untuk mengajar. Itu makanya Martin Luther minta kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Kalau kita tidak sadar bahwa kita bersalah, kita tidak mungkin akan bertobat. Tetapi justru karena kita tahu kita bersalah, karena firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, itu yang membuat kita bisa bertobat. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita sudah berlaku fasik di hadapan Tuhan. Tidak ada perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu satu-satunya yang mendidik kita menjadi orang benar adalah firman Tuhan. Kemudian ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi kalau kita mendasarkan kehidupan gereja, kehidupan kekristenan kita kepada firman Allah, maka hidup kita ini akan dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ia meneguh, menguatkan orang lain. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak agar kita melihat kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Seperti apa yang Martin Luther katakan. Supaya kehidupan kita di dunia ini akan tetap kokoh dan tetap kuat. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Kemampuan hamba-Mu dan kami semua sangat terbatas untuk memahaminya. Tetapi kami percaya oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kami diberikan kemampuan untuk memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat ini dan mohon Roh Kudus mementeraikannya dalam hati kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa yang kita hadapi ataupun kita lakukan dalam gereja kita, bahwa setiap awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu kita akan mengadakan atau mengikuti upacara perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai umat Tuhan ataupun gereja Tuhan, Tuhan punya dua ketentuan untuk kita, yaitu ketika kita ataupun seseorang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya, Dia memerintahkan supaya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa dia sudah menjadi pengikut Yesus atau menjadi murid Tuhan. Yang kedua, setelah dia menjadi percaya dan menjadi warga gereja, ketika melakukan ibadah-ibadah seperti ini, Tuhan meminta supaya kita melakukan sakramen perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Oleh sebab itu, kita akan melakukan salah satu perintah itu, yaitu melakukan perjamuan kudus. Mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa untuk upacara perjamuan kudus ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami diberikan kesempatan untuk melakukan salah satu kehendak Tuhan bagi kami, yaitu makan dan minum daripada perjamuan Tuhan. Untuk itu kami sudah siap melakukan itu. Kami mohon Tuhan kiranya menolong kami, baik hamba-Mu, bahkan seluruh umat Tuhan yang mengikuti upacara perjamuan kudus ini, agar kami sungguh-sungguh dipersiapkan untuk ambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Dan kami yakin melalui perjamuan kudus ini, iman kami, keyakinan kami kepada Tuhan akan terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan kepada kami dalam acara ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita melanjutkan upacara ini, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, baik warga gereja Kemah Injil, bahkan mungkin ada anggota jemaat yang bukan anggota gereja Kemah Injil yang mengikuti acara ibadah ini. Kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk ikut dalam perjamuan kudus ini. Terkecuali kalau anggota Kemah Injil, kalau dia belum dibaptis dan sedang dalam disiplin gereja, kami harap mohon kesabarannya. Nanti setelah dibaptis dan diselesaikan persoalannya, barulah Anda saudara bisa mengikuti upacara perjamuan kudus ini.
Itu yang kami ingin sampaikan. Kemudian kami akan membagi roti dan anggur setelah kita mendapat, dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan membagi-baginya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jadi inilah salah satu makna tujuan perjamuan kudus itu. Kita memperingati kematiannya di atas kayu salib untuk menebus kita. Dan kemudian Dia minta supaya kita pergi memberitakan hal kematian ini, keselamatan yang diberikan kepada kita, kepada orang-orang lain juga. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita yang mengikuti upacara perjamuan kudus ini mendapat berkat atau diberkati oleh Tuhan, kita perlu mengoreksi diri kita bagaimana posisi hidup rohani kita di hadapan Tuhan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah benar saudara-saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Yakin bahwa saudara sudah diselamatkan? Dijawab oleh saudara sendiri. Yang kedua, apakah saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan atau sebagai orang percaya, selama hidupmu engkau berusaha mempertahankan kekudusan hidupmu di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan? Saudara bisa jawab sendiri dalam hatimu. Yang ketiga, apakah sebagai orang yang percaya punya beban, rasa tanggung jawab untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan potensi yang ada kepadamu, karunia-karunia yang ada padamu, kemampuan yang ada kepadamu untuk terlibat dalam pelayanan gereja? Bapak Ibu Saudara sekalian, jawablah pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing. Untuk itu mari kita berdoa di dalam hati kita. Bapa Surgawi, inilah doa kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu dengan diam-diam untuk melihat diri kami di hadapan Tuhan. Jika ada di antara kami yang masih belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau yang sudah mengaku sebagai orang percaya tetapi tidak dapat mempertahankan kebersihan, kekudusan hidupnya, Tuhan, ampunilah mereka, kudus dan sucikan mereka dari segala dosa mereka ini, sehingga mereka layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kami sebagai umat-Mu? Apakah kami sudah sadar mau memberi diri kami mengambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sesuai dengan potensi karunia yang Tuhan berikan kepada kami? Puji Tuhan, kami yakin kami dapat melibatkan diri semua dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan mengampuni kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan makan dan minum dari perjamuan yang sudah kita pegang. Dan untuk itu, saya persilahkan
Seluruh jemaat Tuhan ambil roti dan angkat di hadapan Tuhan. Kita akan makan bersama-sama. Baik. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan bersyukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Setelah makan, ia mengambil cawan, berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami telah ambil bahagian dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kami kembali tentang perjuangan Kristus bagi kami di atas kayu salib untuk membebaskan kami dari hukuman dosa. Sehingga kami anak-anak-Mu yang telah percaya kepada Engkau, kami sudah menjadi warga kerajaan surga, anak-anak ketebusan-Mu. Terima kasih banyak atas kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami sekalian. Dan untuk itu kami berdoa, sesuai dengan amanat-Mu kepada kami, supaya kami pergi memberitakan kematian Tuhan kepada sekalian bangsa. Melayani Engkau di dalam jemaat sesuai dengan potensi kami. Tuhan tolong kami supaya kami mempunyai kerelaan hati untuk melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk memperluaskan kerajaan-Mu melalui jemaat kami, bahkan ke tempat. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam seluruh acara perjamuan kudus ini, dari awal sampai kepada akhirnya pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, siapkanlah hatimu, kita akan kembali kegiatan-kegiatan kita masing-masing sepanjang minggu akan datang. Untuk itu mari saya mohon berkat Tuhan atas saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, kuasa Roh Kudus memberkati, memelihara saudara-saudara dalam seluruh aktivitasmu, pekerjaanmu, pelayananmu sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Bahkan sampai hari kedatangan Tuhan, datang kedua kali ke dalam dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Atas nama tim pengembalaan dan badan pengurus jemaat, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi pada ibadah kita minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Malam yang panjang gelap dan ratap yang gegap telah akan lalu lalang.
pasir topan deras, melintas gunung keras, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapahu, maklumkanlah jua pada manusia,